Bagaimana ya asal-usul ketupat? Yuk kita tanya AI. Nah, bener nggak ya jawaban AI? Yuk kita cek satu persatu. Poin 1, secara tradisi lisan di Jawa, Sunan Kalijaga memang sering dikaitkan dengan budaya ketupat atau tradisi ketupat. Tetapi, tidak ada sumber primer secara eksplisit yang menjelaskan bahwa Sunan Kalijaga lah yang memperkenalkan atau mempopulerkan budaya ketupat ini. Karena ketupat itu sudah mulai eksis jauh sebelum adanya Islam ke Nusantara. Menurut Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, dia menjelaskan bahwa budaya ketupat itu memang sudah ada sebelum proses Islam di Jawa. Artinya, Sunan Kalijaga itu mengadopsi budaya yang sudah ada sebelumnya sebagai bentuk akulturasi supaya Islam bisa mudah diterima oleh masyarakat lokal. Berarti nomor 1, kurang tepat. Poin 2. Nah, seperti yang udah dijelasin di poin 1, bahwa memang banyak sekali tradisi yang sebelum adanya Islam, tapi tetap bertahan dan digunakan oleh para penyebar Islam sebagai bentuk adopsi dan akulturasi budaya. Menurut Clifford Geertz dalam The Religion of Java, dia menjelaskan bahwa sebagai masyarakat agraris pada saat itu di Jawa, banyak sekali ritual dan tradisi yang dilakukan berdasarkan karakteristik masyarakat agraris di sana. Hal tersebut dilakukan sebelum adanya Islam dan dipertahankan ketika Islam datang. Nah, ketupat itu sendiri adalah bentuk tradisi yang dianggap sebagai representasi pemujaan terhadap Dewi Sri. Tradisi ini dikenal di berbagai wilayah seperti di Jawa, Lombok, bahkan juga di Sulawesi. Salah satu tradisinya yaitu Lebaran Ketupat. Hal ini dilakukan sebagai pemujaan dan juga penghormatan kepada Dewi Pertanian. Saat itu dilakukan di berbagai kerajaan seperti Kerajaan Pajajaran dan juga Kerajaan Mataram. Berarti nomor 2 sudah tepat. Poin ketiga, secara linguistik sebenarnya janur itu artinya adalah daun kelapa muda. Tetapi berdasarkan etimologi di Jawa, ada beberapa simbol-simbol atau penamaan dari sesuatu itu diganti sesuai dengan spiritualitas aja. Salah satunya adalah Sejatining Nur, yang berarti cahaya baru. Sedangkan penafsiran mengenai penganyaman ketupat yang dianggap rumit, itu juga berkembang di masyarakat Jawa sebagai bentuk banyaknya dosa dari kita yang akhirnya nanti dimulai disucikan ketika ketupat itu sudah jadi. Berarti nomor 3 sudah tepat. Poin terakhir, mengenai persebaran ketupat di seluruh wilayah Asia Tenggara itu memang benar. Tapi persebarannya bukan hanya dibawa oleh kerajaan-kerajaan besar loh. Karena pada saat itu, wilayah kawasan Asia Tenggara itu merupakan wilayah yang aktif. Sehingga masyarakatnya itu aktif melakukan interaksi antar dagang. Karena secara garis maritim, mereka itu saling berdekatan dan bisa berinteraksi ataupun berkomunikasi mengenai perdagangan, budaya, dan sebagainya. Sehingga dari proses interaksi tersebut, mulailah tersebar atau berkembangnya tradisi mengenai ketupat di berbagai wilayah, seperti ritual Hindu di Bali yang dikenal sebagai tupat, bakda kupat yang ada di Jawa, dan juga di Filipina ada pemahaman mengenai ketupat yang dianggap sebagai makanan yang praktis. Berarti nomor terakhir kurang tepat. Nah, dari jawaban-jawaban yang dikasih sama AI, akhirnya kita paham nih ya bagaimana proses perkembangan dari ketupat itu sendiri. Ternyata tradisi ketupat itu udah ada loh sebelum adanya Islam di Nusantara. Tapi lagi-lagi aku ingetin supaya teman-teman jangan bergantung sama AI. Kalau mau nanya tentang ketupat ke AI nggak apa-apa, tanya aja. Tapi tetap harus cek lagi ke sumber-sumber yang valid dan terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!